Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina bihum amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah dalam penatamu para hadirin para sesepuh hadirin hadirat jemaah sepuh Masjid Agung rahimakumullah. Kita semua dalam usia yang sudah menjelang tua seperti ini tentu sudah sering bersentuhan, bersinggungan dengan sekian banyak ilmu, sekian banyak teori-teori, sistem-sistem yang sudah kita serap, bahkan yang banyak membentuk pola pikir dan gaya hidup kita semua. Di saat yang sama kita juga selalu mengkaji apa yang menjadi tuntunan kita, yaitu apa yang termaktub di dalam Al-Quran, kitab suci kita. Hadirin rahimakumullah, sah-sah saja bagi kita untuk mengambil pelajaran dari sekian banyak ilmu yang kita serap, mungkin dari karya tulis, mungkin dari analisa para cendekiawan, para ilmuwan, atau siapapun. Namun kita juga harus berpegang teguh kepada pedoman yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan yang pasti sesuatu yang jelas beda antara ilmu Al-Quran dengan selain ilmu Al-Quran. Sekian banyak ilmu dan teori-teori yang saya sampaikan. Sekali lagi, ada satu pembeda yang jelas, yaitu di mana di dalam Al-Quran itu setiap kata, kalimat, dan semua ayat-ayat yang termaktub pasti melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala bentuk kehidupan yang ada yang kita jalani selama ini, di sana dikatakan bahwa Allah sebagai yuhyi wa yumiit. Artinya kita hidup ini adalah dihidupkan, kita mati pun juga kita dimatikan. Sementara disiplin ilmu yang lain kita sering membaca, kita sering mendengar sekian banyak disiplin ilmu, mereka seakan-akan berdiri sendiri. Kita hidup, kita makan, kita tidur, kita beraktivitas. Maka sudah sedemikian jelasnya bahwa seakan-akan disiplin ilmu selain Al-Quran seakan-akan menjauhkan kita kepada Allah, bahkan memisahkan kita kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kita dalam kebingungan, kita akan menjadi sosok yang tanpa arah dan tanpa tujuan jika andaikan kita berpegang teguh dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kami mengajak fafirru ilallah. Marilah kita selalu dalam segala gerak, segala aktivitas selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saat ini yang kita jalani misalnya, bahwa
sedang menerima cobaan dari Allah dalam bentuk pandemi. Sekian banyak orang punya kesimpulan bahwa ini penyebabnya adalah si corona, si apa itu penyakit atau apa itu virus dan lain sebagainya. Tentu sebenarnya kita juga kasihan dengan yang namanya si corona. Dia nggak tahu apa-apa, tapi selalu dikambing hitamkan. Maka kalau kita kembalikan kepada Allah, musibah yang ada selama ini, maka tidak lepas dengan ungkapan ayat ma asabani musibatin illa biiznillah. Segala apa yang menimpa kita semua, itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain juga dikatakan ma asabani musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala sesuatu yang menimpa kita semua di langit dan bumi itu sebenarnya sudah termaktub dalam lauh mahfuz, di dalam kitab yang nyata. Dalam kehidupan ini kita hanya menjalankan. Orang Jawa bilang sak termo nglakoni. Oleh karena itu, dalam gerak dan langkah dalam segala aktivitas, marilah senantiasa kita kembalikan kepada Allah. Dan hanya kita kembali itulah segala sesuatu akan terjawab, segala sesuatu akan memberi solusi. Karena wa inna ila rabbikal muntah, hanya kepada Allah puncak segala sesuatu, puncak segala solusi, puncak segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekali lagi, hanya Allah lah, Allahus Samad, Allah yang kita tawakali, yang kita harapkan, yang kita mintai segala sesuatu. Sekali lagi, marilah kita selalu berupaya, segala situasi, segala kondisi, segala apa yang kita lakukan selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat tadi dikatakan ma aslabi masjid illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman terhadap itu semua, artinya terhadap segala sesuatu atas kehendak Allah, maka orang itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian kita, semoga dalam segala aktivitas, dalam menjalankan kehidupan ini, agar supaya kita mendapat di Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah selalu kita libatkan Allah di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam gaya hidup kita, di dalam pola pikir kita, yang akhirnya dengan demikian kita akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada puncaknya kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita sowan dengan status husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Agung yang berbahagia. Semoga apa yang saya sampaikan sekelumit bersamaan dengan hidayah Allah, di akhirnya dalam gerak langkah kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim wal 'afwi minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qulub wa tuqda bihi al-hawaij
وسب الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم أسرار الفاتحة.